ya, bahwasannya diutusnya aku dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu misi beliau kepada kita umatnya. Tapi akhlakul karimah itu bukan akhlaknya Nabi. Akhlakul karimah itu misinya Nabi buat kita. Sedangkan akhlaknya Nabi lebih dari itu. Apa akhlaknya Nabi? Dalam Al-Quran surat Al-Qalam Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Khuluqin azim. Jadi kalau dikatakan bentuknya akhlak, akhlakul azimah. Misinya Nabi buat kita menjadikan kita umat beliau akhlakul karimah. Tapi akhlaknya Nabi di atas akhlakul karimah, namanya akhlakul azimah, akhlak yang agung. Di mana bedanya akhlakul karimah dengan akhlakul azimah? Ini memang kalau dalam bahasa hadis Nabi dikatakan bahwa arba'um minas sa'adah. Jadi ada 4 tanda kebahagiaan. Pertama adalah benar tadi, almar'atus sholihah. Jadi tanda kebahagiaan itu kalau apa? Kalau punya istri solehah, ya, almar'atus sholihah. Nah yang kedua, wal maskanul wasi. Jadi punya rumah yang luas. Jadi pengertian luas itu jangan diukur dari per meter perseginya, tapi apa? Pengen nerima tamu ada tempatnya, pengen tidur ada tempatnya, pengen masak ada tempatnya, pengen mandi ada tempatnya. Ini rumah yang luas. Ini kan bisa terima tamunya di sini, kamar mandinya beda, kamar tidurnya beda, dapurnya beda. Ini pengertian masuk nih, ya. Wal maskanul wasi. Jadi rumah yang luas. Lalu yang ketiga adalah wal jaru sholih, punya tetangga yang baik. Nah yang keempat adalah tadi wal markabun hani, jadi punya kendaraan yang nyaman. Jadi mudah-mudahan dengan tasyakurannya sholihul baik ini bisa mengatasi rumahnya semakin berkah. Amin. Apalagi tasyakurannya dengan melaksanakan majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada sore, sehingga sekaligus dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditandai dengan setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ditambahkan dengan shalawat badar. Jadi dalam pengamalan PK Suralaya majelis manaqib itu ada 3 bulan. Ya, kalau setelah pembacaan ayat suci Al-Quran mesti ditambahkan dengan shalawat badar. Setiap manaqib di bulan Muharram setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ditambahkan shalawat badar dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, ditambahkan shalawat badar karena memperingati maulid Nabi. Nanti pada bulan Rajab juga ditambahkan shalawat badar dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi alhamdulillah ini lengkap luar biasa. Jadi pada hari ini tasyakuran rumah, majelis manaqib, juga maulid Nabi. Maka yang belum pasang niat, ibu kalau belum pasang niat, kita niatkan kehadiran kita bismillahi awalahu akhirahu, kehadiran kita dari awalnya sampai akhirnya nanti juga dalam rangka manaqib dan maulid. Karena kalau nggak pasang niat nanti nggak kebagian. Innamal a'malu binniyat. Jadi pasang niat kita, perbaiki niat kita dalam rangka maulid. Dan memang di mana-mana pada bulan ini kaum muslimin sedang memperingati maulid Nabi. Memperingati, dibacakanlah maulid, ada maulid Barzanji, maulid Tiba, ya, Simtudoro, macam-macam. Dibacalah riwayat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu semua baik, ya. Kita menganggap itu sebuah kebaikan. Tapi yang luar biasanya kita oleh guru kita dalam rangka memperingati maulid dalam acara manaqib ini tidak sekedar memperingati hari kelahiran Nabi. Kalau di mana-mana diperingati hari kelahiran Nabi, tapi kita dibimbing oleh guru kita bahkan untuk melahirkan sifat kemuhammadan di dalam diri kita sendiri. Jadi untuk maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi, bagus nggak? Bagus. Tapi yang lebih bagus lagi justru melahirkan sifat kemuhammadan di dalam diri kita sendiri. Itu luar biasanya bimbingan dari mursyid kamil mukamil. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat kemuhammadan? Tidak lain itu bukan adalah akhlakul karimah. Itu adalah sifat kemuhammadan. Jadi targetnya kita memperingati maulid Nabi adalah setelah peringatan tersebut maka terjadi perubahan karakter di dalam diri kita. Karakter kita menjadi semakin baik, ada peningkatan akhlakul karimah. Itulah misi Nabi kepada kita, kepada umat beliau. Karena beliau katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya.
bahwasannya diutusnya aku dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu misi beliau kepada kita umatnya. Tapi akhlakul karimah itu bukan akhlaknya Nabi. Akhlakul karimah itu misinya Nabi buat kita. Sedangkan akhlaknya Nabi lebih dari itu. Apa akhlaknya Nabi? Dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Khuluqin azim. Jadi kalau dikatakan bentuknya akhlak, akhlakul azimah. Misinya Nabi buat kita, menjadikan kita umat beliau akhlakul karimah. Tapi akhlaknya Nabi di atas akhlakul karimah, namanya akhlakul azimah, akhlak yang agung. Gimana bedanya akhlakul karimah dengan akhlakul azimah? Kalau akhlakul karimah itu adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada siapa saja orang yang telah berbuat baik kepada kita. Keluarga kita berbuat baik kepada kita, tetangga kita berbuat baik kepada kita, handai tolak kita berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kebaikan mereka semua dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih baik. Itu namanya akhlakul karimah. Bagus nggak ini? Bagus. Karena ada orang juga di luar sana, keluarganya sudah berbuat baik kepada dirinya, tetangganya berbuat baik kepada dirinya, handai tolannya berbuat baik kepada dirinya, dia membalasnya dengan keburukan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, makanya ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu bagus, termasuk akhlakul karimah. Tapi yang namanya akhlakul azimah, bahkan bisa berbuat baik kepada orang lain yang menyakiti kita, kepada orang lain yang berlaku buruk kepada kita, itu akhlakul azimah. Nah, inilah bimbingan guru kita tercermin di dalam tandi. Isi tandi tadi yang dibaca itu bukan sekedar akhlakul karimah, tapi akhlakul azimah. Tandi itu akhlakul azimah. Buktinya di akhir tandi mutiara yang kelima, sayangilah orang yang membenci kepadamu. Itu akhlakul azimah, bukan akhlakul karimah. Jadi minimal kita oleh guru kita dibimbingkan minimal sebagaimana misi Nabi akhlakul karimah, tapi syukur-syukur akhlakul azimah. Lalu akhlakul karimah juga contoh lainnya adalah ketika kita bisa memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita, tapi dalam kapasitas kita nggak sanggup membalas. Contohnya ada seorang bawahan dizolimi oleh atasannya, ada orang miskin dizolimi oleh orang kaya. Biasanya kecenderungan kalau bawahan itu kan nggak berani lawan atasan, bener nggak? Nggak berani. Orang miskin nggak berani lawan orang kaya, ya. Maka ini udahlah, daripada mangkel dimaafin aja lah. Ya, bagus nggak ini? Bagus. Tapi sementara ada juga orang yang begini, kehidupannya, kedudukannya orang yang lemah, apakah dalam arti dia seorang bawahan, apa seorang miskin, tapi ketika dizolimi, dia berkata begini, mentang-mentang gua orang susah, gua orang miskin, lo jahatin gua, pokoknya gua kagak maafin 7 turunan. Ada nggak kayak begitu? Ada. Sudah lemah, sudah tidak mampu membalas, tapi juga nggak mau memaafkan. Jadi ketika orang bisa memaafkan orang lain walaupun dalam kondisi lemah, itu akhlakul karimah. Tapi kalau akhlakul azimah bahkan bisa memaafkan ketika mampu membalas, itu namanya akhlakul azimah. Dan Rasulullah SAW itu adalah pemberi maaf terbesar dalam sejarah peradaban manusia.